Terus itu ada sangkutannya, jadi kita Teteh ngide bikin aja. sangkutan kayak gini. Ayo, nyampe nggak? Iya. Tar. Tapi kayak, ya Nah. tarik Kak sambil jalan. Terus tarik. Oh, tapi ringan ya? Iya. Ringan ternyata. Harus jalan, harus dibawa jalan dikit. Oh. Gitu. Nah, ini bisa dibuka, jadi sirkulasi udara tetap masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi di sini, dan sekarang lagi-lagi saya melancong ke daerah Jawa Tengah nih. Dan sekarang di sini saya sudah sama Teh Adis Ya, di halo. Rumah Day. Rumah Day. Rumah ya. Day. Datang di Rumah Day. Wah, tadi apa kabar Teh Adis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. baik, Kak Febi. Akhirnya Sebelumnya sampai sini ya, sampai Purwokerto juga. Sebelumnya terima kasih banyak Teh Adis sudah mengizinkan saya nih untuk apa ya, ngobrak-ngabrik rumahnya. Nanti kita lihat inspirasi apa yang bisa dibagikan sama Teh Adis. Kita akan langsung aja satu persatu bahas di video ini, Home Lovers. Nah, Teteh boleh diceritain ya. Sebenarnya untuk desainnya ini saya baca di Instagram itu Teteh sendiri yang desain ya, bukan dari perumahan. Pertama kali beli itu, kita karena tanya sama developer di sini ternyata tempatnya nggak termasuk klaster, kita dibebaskan buat bikin fasad style sendiri gitu. Akhirnya kita cari inspirasi dari Pinterest, dari Instagram juga, semuanya tanya-tanya teman. Kita akhirnya memutuskan modelnya kayak sedikit Skandinavian, model ibaratnya pelana terbalik gitu. Benar. Nggak kelihatan apa gentengnya. Jadi gentengnya segitiga. dari depan kelihatan segitiga Iya, ya, seperti betul. Sekarang desain yang di sini. hits banget Hits yang ya. kayak gitu. Betul. Oke, nah itu dia ya. Jadi desainnya itu Teh Adis sendiri yang menentukan, Ya, bukan dari kami yang developer. menentukan. Walaupun di sini adalah komplek developer ya, Iya, Teh ya. betul. Oke, dari mulai depan nih Teh. Teteh di sini pakai pakai pagarnya roster. Roster, Alasannya roster kenapa atau nih, Teh? lubang. Ini sebenarnya karena kita nggak mau angin dari arah mana Depan, aja tertutup gitu ya. Kita kan madepnya timur. Kalau misalkan kita tutup dengan beton full, takutnya juga angin nggak masuk, cahaya juga nggak masuk. Benar. Sementara di dalam juga ada tanaman, jadi kami milih udah gini aja juga cukup estetik gitu dan Iya. tertutup juga nggak terlalu terbuka. Gitu. Terus untuk finishing rosternya ini pakai cat ya Teh? Cat ini pakai salah satu cat waterproof yang sama warnanya dengan yang di atas. Atas itu ada kamprot juga, warnanya juga mirip seperti ini. Kami samain juga, dan ini kebetulan berapa kali shooting itu udah langsung kelihatan ya? Warnanya gitu. Oke. Nah itu dia alasannya kenapa pakai roster. Oke deh. Terus sebelah sini Teteh kayaknya rumahnya juga di fasadnya ada aksen-aksen kayu ya Teh, termasuk pagarnya di sini. Betul, wood plank. Kita milih ini tuh biar cukup natural, kayaknya hits juga. Betul. Di perpagaran sekarang pada mintanya yang ada kayunya Betul, gitu. betul, Karena kayu betul. asli kan juga cukup mahal dan nggak terlalu tahan panas Air. dan air, jadi Benar, gampang benar. lapuk. Akhirnya pada milih ini. Modelnya biasanya kan lurus tuh, A. Betul. Tapi kita bikinnya semuanya horizontal ini, nggak tahu, iseng aja lah. Biar kelihatan lebar mungkin ya. Bener juga sih ya. Terus Kamuflase. budgetnya Teh waktu itu kira-kira gimana nih ceritanya untuk Ini ini? budget karena belinya di vendor ya, jadi kami kan ikut harga Borongan ya sana, berarti ya? sama tukangnya yang biasa itu dengan tinggi 1,7 dan lebar 4,5. Ini 4,2 juta. sekitar 4,2 juta. 4,2 juta kurang lebih. Nah ini juga kita karena posisi beton itu lebih kecil rosternya, misalnya kayak gini nih contohnya. Oke. Kita buka, dia ada space. Tapi kalau ini kita fullin 4,5, pasti masih ada ketutupan sebelah sini. Benar. Jadi kita bikin yang sebelah sini yang dilipat gitu. Jadi ketemunya di tengah. Nah ini salah satu trik ya, desain pagar biar agak lebar, tapi juga di sini tetap ada akses ya Teh. Jadi Ya, kalau bisa pas masuk buka bisa motor, masuk. jadi nggak perlu dibuka semua. Belum lanjut ke yang lain nih Teh. Oke. Kalau kenapa sih Instagramnya namanya Rumah Day? Ini Rumah Day ya. Apakah karena selalu siang hari kah? Harapannya Atau apa tuh? bright as a day gitu. Bright as a day, betul. D itu singkatan dari nama kami bertiga, inisial. Oh, D, oke. A, Y. D itu anak saya, A itu Oke. saya, Y itu suami.
Oke. Diain. Itulah alasannya kenapa dikasih rumah Day. day. Ya. Rumah day apa rumah day ini? Bebas lah. Rumah di Oke. Nah, Teteh udah masuk nih, kita di area carport, di area teras, ada banyak inspirasi juga, salah satunya adalah kanopi nih Teh, yang menarik banget kalau dari kejauhan, atau sekilas saja pasti ini kelihatannya seperti holo ya. Iya. Padahal ternyata, bukan holo KW juga, ini udah kreatif sih. Ini dicat hitam kayaknya ya Cat Teh. hitam betul, ini dicat hitam dok. Terus juga catnya cat spray, bukan cat kuas. Yang dikuat. Ya. Bahannya apa nih Teh? Bahannya baja ringan. Baja ringan ternyata dia, bukan holo ya. Baja ringan. Kelihatan kalau dari belakang mungkin sedikit kelihatan baut-bautnya, tapi kalau dari depan sekilas, wah, Holo nggak ya. kelihatan gitu ya. Oke, ini baja ringan tentu alasannya karena Murah. biar lebih, ekonomis ya ekonomis, Teh ya bener. untuk pemasangannya. Terus atasnya pakai Pakai Alderon. Alderon RS atau yang single. Karena Alderon ada yang multi ya Teh ya. Ada yang double, Ada double yang- wall gitu. Heeh. Kita Nah ambil Teteh, yang satu. berapa nih Teh kira-kira kalau bikin budget gini? Terus Teteh gimana bikinnya? Oke, jadi pas itu kita survei dulu pertama ya. Kita kan yang umum di daerah kami tuh cuma biasanya spandek pasir. Di sini kan ngerasa rada panas ya kadang kalau siang ya. Apalagi kalau pakai spandek pasir tuh kadang bunyi. Oke, sting-sting iya gitu. iya. Jadi kami tuh pokoknya cari yang tidak bunyi saat siang dan lumayan adem gitu. Ketemulah Alderon ini. Betul, betul. Dengan Emang luasan Alderon ini. emang lebih mungkin kapasitas harganya juga paling mahal Ya, ya kalau lumayan. atap Alderon itu. Dibanding dengan Dibanding yang spandek lain, pasir, ya, heeh. betul. Ini kalau hujan juga kebetulan nggak berisik kan? Walaupun nggak pakai peredam ya, Iya, biasanya pakai betul. peredam lagi kan. Karena ini bahannya seperti pipa ya, PVC. Oh, Gitu. oke. Nah ini bisa murah karena kita juga pakai baja ringan, kita pakai tukang sendiri. Ini kan nggak perlu ngelas, jadi cuma ngebaut-baut Betul, aja. betul. Ini luasannya sekitar dari sini ke sini itu 5, Mhm. 5 lebih sedikit. Sini ke sini itu sekitar 4,5-an. Gitu. Dengan budget 5,8, termasuk sama yang sebelah sini. sebelah sini juga ya. Ini berarti Teteh bikin sendiri ya? Bikin sendiri sama tukang keluarga. Tuh, jadi maksudnya bikin sendiri itu bukan Tetehnya yang baut-bautin, jadi Teteh yang cari bahannya, Betul, kita terus cari bahannya. dikerjain sama tukang. Betul, gitu. nanti desain segala macam kita sendiri yang ngarahin. Kreatif ya Teteh. Teh Hadis. Nah, sebelah sini Teh ada tanaman Ya. nih Teh. Kenapa nggak di ini Full. aja full? Harus Ya. ada tanaman. Karena menurut saya butuh serapan sih ya. Butuh serapan air, go green ya. Go green. Takutnya juga kalau terlalu full nanti airnya ngegenang bingung juga. Jadi kami milih ya udahlah paling nggak ada tempat untuk kalau hujan itu airnya lari kemana ada gitu. Oke. Nah, Teteh sekarang kita masuk ke area pasat nih. Ya. Ada yang berbeda juga di area pasatnya. Yang pertama dari, boleh saya naik ya Teh? Mangga. Ya, punten ya. Silakan. Yang pertama dari keramiknya. Nah, ini agak-agak vintage keramiknya. Ya, Keramiknya ini apa nih Teh? Namanya Teh? ini keramik kalau kelihatannya dari jauh kayak tegel sebenarnya ini granit. Ini granit ya? Granit. Ini 30 kali 30. Ini sebenarnya 30 kali 30 ya? Iya, betul. Tuh, Kepingannya. ini kecil-kecil banget sebenarnya. Iya, segini. Heeh. Nih. Nah, terus kita nemu yang wah, udahlah warnanya juga nggak terlalu ngejreng, kayaknya juga cocok, abu-abu dan sedikit kebiruan, akhirnya kita ambil yang ini. Oke. Gitu, biar nggak monoton banget. Kalau harganya masih inget nggak Teh? Kenapa? Harganya masih inget nggak? Sekitar Harganya berapa per box? satu box itu 30 kali 30, 110. 110.000 Iya, rupiah. 110. Biasanya tegel agak lumayan, tuh ya. Lumayan, karena dihitungnya per keping ya. Heeh. Ini udah sebox itu luasannya 1 Satu meteran. kali satu ya? 1 Iya, meter persegi Iya, maksudnya. 1 meter persegi gitu. Nah, naik ke sini Teh. Ini apa nih Teh? Apakah ini acian yang diukir atau apa nih? Enggak, ini banyak yang ngira ini juga keramik, padahal ini bukan keramik. Heeh. Tapi ini wood plank atau GRC plank yang tadi ada di Pagar. pagar. Bahannya sama persis, tapi kita tempelkan dan kita ibaratnya satukan. Ini kan ada kayak dempulannya ya, jadi kelihatannya kayak menyatu gitu. Ini ditempel dengan menggunakan di semen, dipaku lalu di semen, terus didempul, akhirnya dicat, jadilah seperti ini. Dikasih Jadi wood stain. belakang sini tetap acian, tetap acian, tetap tembok. tetap Jadi tembok. luarnya itu dikasih wood plank ini. Ibaratnya kayak bikin keramik gitu. Heeh, nempelin ditempelin di keramik dinding. sama- cuma Heeh, nih- persis. Cuma ini ya ini pakai bahan GRC. Ini sebenarnya ada Pakunya ya? bekas-bekas paku Tapi nggak demulanya, kelihatan tapi nggak dempul. kelihatan ya, Yes. karena Oke. disamarkan. gitu. Jadi alasannya boleh tahu nggak kenapa pakai Kenapa pakai ini? GRC? Heeh. Biar awalnya sih pengen biar unik gitu ya. Ini juga lagi waktu itu kayaknya wah bagus gitu ya.
natural. Terus juga bahan GRC ini kan terkenalnya lumayan awet, terkena air, terkena panas itu nggak terlalu gampang rusak gitu. Tuh. Oke, kayaknya di luar udah cukup ya. Teteh. Mangga. Boleh? Kita masuk ke dalam? Kita lihat dalamnya Home Lovers seperti apa. Assalamualaikum. Selamat datang. Wah, ini dia Rumah day. Ya. Interiornya. Ini living room ya Teteh? Living room. Ini living roomnya. Playroom, segala macam room lah pokoknya. Oh, ini multifunction room lah ya di sini ya. Semuanya. Communal space-nya. Communal rumah space. ini ya cuma di sini doang. Oke, berarti konsepnya apa nih Teh untuk living room ini Teh? Living room ini karena memang luasan rumah kami lumayan kecil ya. Kayaknya tadi belum dijelasin panjang Iya lebar rumahnya ya. bener. Kalian saya bahas Boleh. Jadi rumah D itu kalau di rumahnya aja 45 meter persegi, lalu juga tanahnya itu 90 meter, di panjangnya itu sekitar 12,8 ke belakang dan ke sampingnya 7. Jadi kita itu pol ke belakang, nggak ada tanah lagi di belakang. Tersisanya di depan semua. Tadi yang kita udah lihat ya. Jadi karena ini ruangannya lumayan kecil, jadi kami bikin selega mungkin, nggak ada item yang gede supaya anak juga bebas main. Mainnya. Terus kalau misalnya ada keluarga kumpul juga bisa lebih akrab gitu ya, karena kan kita lesehan lah, tiduran lah, main HP gitu. Biasanya kan kalau keluarga ngumpul rame aja gitu ya. Kalau pakai sofa gede-gede kayaknya juga ruangannya bakal kelihatan lebih kecil. Pemilihan item sangat diperhatikan ya Teh ya di sini ya. Betul. Boleh Teh saya, kayaknya mangga. Kita enak ya, enak banget ya. Begini nih. Nih, terus ini kayaknya spot apa ya? Main spotnya juga ke sini ya Teh ya. Iya. Ini meja, TV. Ini beli jadi di brand Livien. Ada reviewnya di Instagram Teteh, boleh ya. Belinya di atau akunnya mungkin tinggal klik aja di Instagram Teteh. Cek aja di bagian living room makeover. Ini tuh uniknya adalah dia warnanya kan juga lumayan tone-nya muda, masuk ke Japandi, masuk ke style rumah secara keseluruhan. Betul. Dan ini memang didesain buat meja TV yang lesehan. Ini memang harus lesehan. Iya, harus lesehan. Kalau yang sofa-sofa mungkin ke bawah, terlalu bawah. Bener juga ya. Oh, ada juga ternyata yang kayak gitu ya. Jadi nggak asal. Bener. Kalau yang lesehan, rak TV-nya yang gini. Terus di lantainya juga ini kayaknya bukan keramik ya Teh? Bukan bawaan, iya. Pas ini apa kemarin nih? dari developer dapatnya itu keramik 50x50, jadi bukan granit. Karena memang itu kan dealnya sama developer, kami bisanya keramik ya. Kalau mau tambah-tambah granit itu juga nanti biayanya nambah, karena kita mikirnya udah nanti kalau ada rezeki kita pakai vinyl aja gitu. Akhirnya alhamdulillah kejadian. Iya, walaupun ini ya stiker. Oh, ini stiker ini bukan parket yang kayu bukan ya? Bukan, ini vinyl stiker kami pasang berdua sendiri semua. Ini kami pasang berdua semuanya. Tapi kalau dari segi look ini enak banget, bener. Ini enak banget. Terus kayak ya estetik lah ya. Nah, cuman kalau dari fungsi gimana nih Teh? Kelebihan kekurangannya? Kalau misalkan ini kan karena stiker dia tipis ya, 2,2. Dia bisa dibilang yang lumayan tipis. Kalau standarnya vinyl itu harusnya 3,2-an, 3,2 mm. Cuma dia itu pakai yang 3,2 pakai lem. Nah, kami itu karena kurang jago ngelem kayak gitu, susah. Yaudah yang stiker yang kletek ya, yang kletek. Dan ini udah kayak ready to use gitu lah. Betul. Pasang, pakai pemula juga bisa pasang sendiri. Ini mungkin karena tipis itu, jadi kalau kena barang yang rada berat dia bakal bocel. Makanya ini ada beberapa yang udah bocel karena waktu itu barang berat banget dipaksa digeret. Jadi nggak bisa ngegeret furnitur berat. Cuma plusnya adalah dia itu kerasa anget. Kalau saya pribadi kan senangnya ngelantai ya. Ini tuh bener-bener membantu. Jadi kita gulang-guling sana sini tuh nggak masalah. Berapa nih Teh? Atau belinya di mana nih? Ada budget Teteh? Harganya ini, berapa? Per box ya kalau nggak salah ya? Iya betul, per box dengan luasan 3,2 meter persegi sekitar 350. 350. Dengan luas per boxnya 3,2 meter persegi. 3,2. Kalau Teteh ini berarti kira-kira berapa nih Teh? Sekitar 4,5-an. Ke belakang 4,5. Ke pinggir. Ini sekitar 4 kalau nggak salah, karena kamar luasnya 3. Dan ngabisin? Ini sekitar ngabisin 4,5 box. 4,5 box. 4,5 box.
belinya ada ya di Instagramnya Teteh Ada, ya? kalau mau tahu brandnya ini dari Farnes Floor. Farnes Floor. Farnes Floor. Nah, bisa cek di Instagram Teteh kalau pengen beli ya. Dari Siap. bawah kita ke atas, tapi ini nyamannya itu karena ceilingnya tinggi banget ya Teh? Ya, kita memang khusus buat living room kita bikin tinggi gitu. Oh, kamar beda lagi. Kamar lebih rendah dari ini. Kalau yang rumah lain di developer di Standarnya developer 3,2. Kalau untuk Teteh? living room ini kita minta 3,8. Oke, Ya. berarti itu ya enaknya punya developer yang bisa custom ya. Custom ya, alhamdulillah. Ada buat penambahan budget lagi Teh kalau kayak gitu? kalau gini paling untuk tambahan beton gitu ya. Oh, oke. Kan naikin gitu kita harus ngaci, harus ngecat gitu. Cuma itu hitungannya udah global. Nah, nggak tahu nambah berapa kemarin. Kalau saya lihat di Instagram Teteh ada yang disesalin kayaknya mengenai Betul. jendela mati ya Teh. Jendela mati. Kenapa sih? Padahal udah bagus loh kalau saya secara awam itu kan cahaya masuk nih. Cahaya masuk. Tapi apa nih yang disesali sama Teteh? Ini kan arahnya kebetulan ke timur banget ya. Jadi kalau pagi hari cahaya tuh otomatis banyak dan melimpah. Betul. Apalagi ini kan mati. Cuma kalau cahaya yang masuk tidak dibarengi dengan sirkulasi yang pas, Sirkulasi udara. itu bakal kerasa panas banget gitu. Oke, Jadi kalau oke. saya bisa milih, Heeh. mau saya buat biar ada zigzagnya aja. Jadi kayak ada udara yang Sirkulasi bisa ngalir. tetap udara masuk. Ya. Jadi kacanya maksudnya ya? Kacanya dibikin nggak zigzag. mati tapi dibikin zigzag. Oke, salah satu tips mungkin bisa diaplikasikan juga di rumah kamu untuk jendela mati itu Jendela nggak mati. selalu harus Mati total gitu, ya. betul. Kalau nggak bisa buka Divariasi. tutup, kacanya yang Kacanya aja anti yang dibikin zigzag. zigzag. Nah, dari area living room ini ada di baliknya ada 3 area lagi ya Teh di Iya. sini. Dan yang paling menarik di rumah Day ini adalah yang jadi icon sih kalau buat saya pribadi ya pas lihat Instagramnya ada void, tapi di mana ya letaknya? Nah, sekarang tuh baru ketahuan nih. Letaknya ternyata ada di antara dapur di tengah, Dan di antara kamar. dapur dan kamar. Nah, boleh Teh ya ke sebelah sini Teh. Oke. Kenapa sih Teteh bikin void di sini Teh? Ya ini Heeh. kebetulan kita kan pengen kayak ada area terbuka gitu kan di rumah. Kalau misalkan kita fullin bangunannya, betul. takutnya akan ada area yang nggak kena matahari gitu. Oke, Jadi kita oke. bikin ya udah biar adil di tengah aja, kamar dapet, dapur juga Dapur dapet. dapet. Gitu. Sebenarnya ini bukan luasan yang dihitung sama developer. Karena kalau misal ini dibangun total, Iya, sama itu bakal- developer. Iya, itu bakal nambah biaya pembangunannya gitu. Ah, justru ya kalau misalkan ini nggak ada void, harga rumah pas Teteh beli jadi Akan lebih mahal. banyak. Iya, akan lebih mahal. Betul. Tapi kalau dibiarin kayak gini, Jadi bisa mengurangi iya, harga dari developer. Tapi justru dia jadi punya kelebihan ya, Iya, Teteh sendiri. jadi ini kayak Diuntungkan ikonnya. 2 kali ya. Betul. Diuntungkan 2 kali dari harga rumahnya bisa lebih murah. Terus juga dari segi sirkulasi, terus jadi icon juga Iya, di rumah betul. ini Langsung bisa terang terbuka. cahayanya. For your information, ini di atasnya pakai holo, Solar plate. pakai solar plate. Jadi terangnya masih transparan ya Teh Iya, ya. Ini masih masuk, tapi air tentu saja nggak akan masuk. Terus yang uniknya solar plate-nya ini atau atapnya ini bisa di sliding. ya. Iya, Tapi slidingnya manual ya Teh. Sliding tuh Nih, tradisional banget nih karena kita waktu itu aduh mepet duitnya gimana caranya biar bisa buka. Ya udah dibikin begini. tapi ini Teteh bukan bawaannya kan? Bukan. Ini apa sih? Beli ini sebenarnya buat bersihin Bagian kaca yang atas di ya? atas, betul. Cuma Terus itu ada sangkutannya jadi kita Teteh ngide bikin aja. sangkutan kayak gini. Ayo, Ces. nyampe nggak? Iya. Tar. Tapi kayak ya Nah. tarik Kak sambil jalan. Terus tarik. Oh, tapi ringan ya? Iya. Ringan ternyata. Harus jalan, harus dibawa jalan dikit. Gitu. Nah, ini bisa dibuka jadi sirkulasi udara tetap masuk. Terus kalau mau ditutup ya tinggal geser lagi ya Teh ya. betul. Takutnya sih apa? Bablas. Loncat gitu. Enggak ya? Enggak. Ada tahanannya ya Teh? Ada. Oke. Itu ada bannya penahan. Ada ban penahannya. Nah, itu dia tipsnya. Jadi di sini dia pakai solar tape, solar Solar flat. flat. Iya, yang rata. Ini harganya lumayan ya Teh kalau Iya. bikin kayak gini ya. Kemarin dihitung-hitung lumayan juga ternyata. Dibanding kanopi mungkin justru lebih Lebih mahal mahal ya? ini ya, tuh kan. Ini padahal areanya
ini 3 ke belakang, sini 2,4. Oke. Tapi kan kita harus sisain bahan ya, nggak mungkin Pas banget ya. Sebelah sana sebenarnya kan ada dak. Nah, sebelah sini yang ibaratnya ini rada tricky, harus ngesilen karena ini mentok. Kalau sana kan airnya bisa lari ke dak. Betul. Kesininya ini yang kemarin. Terang banget sih di sini ya, enak. Di sini dipakai untuk apa nih teh? Area ini? Kita bikin buat dining room ala-ala ya. Dining Jadi kita room. makannya di sini. Ada sebagian ada laundry juga di sini. Kadang kalau misalkan cucian di depan nggak kering ya udah kita bawa taruh di sini. Nah, itu juga untuk Motor juga jemur. masuk ke sini. Motor juga Semua masuk. masuk ke sini pokoknya. Jadi area ini bisa serbaguna juga ya teteh ya. Oke, nah rumah D ini ada 2 kamar ya teh? Ada 2 kamar. Ada 2 kamar, tadi belum ke-mention. Yang pertama adalah yang ada di sebelah sini, ukurannya sama 3x3 ya teh? Kalau ini lebih kecil, 2,5 kali 3. Oke, terus kamar mandinya di sebelah, mandinya di tengah. Terus yang Ini kamar utamanya, Kamar utamanya 3,5 kali 3. 3,5x3. Boleh nggak sih teteh lihat ke kamarnya? Silakan. Boleh ya, kamera aja deh, silakan. Nah, Teteh, terima kasih banyak Teh Adis ya. Sama-sama. Sudah memberikan izin kepada saya dan home lovers di rumah untuk melihat-lihat isi rumah dan mendapatkan inspirasi dari Rumah Day. Semoga menginspirasi, sukses terus buat Teteh, sehat buat keluarga ya Teh ya. Sama-sama, doa yang sama ya. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kasih video. banyak Ya, thank you Teteh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Muhammad Febi pamit, Teh Adis juga pamit. Iya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.